Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bernardinus Ardian Putra. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas 4 rangkaian yang berasal dari IC 741 atau yang sering disebut IC OM. Nah, kali ini saya akan membahas 4 rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian penguat inverting, yang kedua rangkaian penguat penjumlah, yang ketiga rangkaian penguat perata, dan yang terakhir adalah digital to analog conversion atau yang sering disebut DAC. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara merangkainya, mari kita lihat ke perhitungan soal jika diperlukan perhitungan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang penguat inverting. Nah, di sini penguat inverting merupakan sebuah rangkaian yang mana yang digunakan untuk memperkuat sinyal masukan, dan sinyal outputannya itu akan berbanding terbalik dengan sinyal inputannya, yang mana artinya jika kita memasukkan nilai inputan minus, maka hasil outputannya akan menjadi plus, dan sebaliknya pun juga begitu. Nah, di sini terdapat soal jika diinginkan Vout 6,5 volt dengan Vin minus 5 volt, berapa nilai R1 jika diketahui R feedback 1K dan bagaimana gambar rancangannya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam perhitungan. Untuk rumus yang digunakan adalah rumus Vout sama dengan minus Vin dikalikan R feedback per R1. Nah, angka-angka tadi kita masukkan ke dalam rumus menjadi 6,5 sama dengan minus kali minus 5 dikalikan 1000 per R1. Akan mendapat hasil 6,5 sama dengan 5000 per R1. Hasilnya akan menjadi R1 sama dengan 5000 per 6,5. R1 akan mendapat nilai 769,23 ohm. Nah, untuk gambar rangkaiannya dapat kita lihat di gambar ini. Untuk yang kedua adalah penguat penjumlah. Nah, dilihat dari namanya saja sudah penjumlah. Nah, penguat penjumlah ini memiliki inputan lebih dari satu, yang mana outputannya itu merupakan hasil dari penjumlahan inputannya. Nah, sebagai contoh kita mempunyai 3 inputan ya teman-teman. Yang inputan pertama 1 volt, yang kedua 2 volt, yang ketiga 3 volt. Maka outputannya akan menjadi 6 volt. Nah, karena kita menggunakan sistem inverting, maka outputannya akan menjadi minus 6 volt. Nah, untuk soal di sini, rangkaian penguat penjumlah dengan 3 inputan, Vin sebesar 5 volt, dengan R1 1K, Vin dan Vin 3 sebesar 4 volt, dengan R2 sebesar 2K, dan R3 sebesar 1K. Berapakah Vout-nya jika R feedback-nya sebesar 1K? Dan bagaimana gambar rancangannya? Oke, dalam soal ini kita menggunakan rumus Vout sama dengan minus dalam kurung R feedback per R1 dikalikan Vin 1 ditambah R feedback per R2 dikalikan Vin 2 ditambah R feedback per R3 dikalikan Vin 3. Nah, dari rumus ini kita masukkan angka yang sudah diketahui di dalam soal tersebut. Vout sama dengan minus dalam kurung 1000 per 1000 dikalikan 5 ditambah 1000 per 2000 dikalikan 4 ditambah 1000 per 1000 dikalikan 4. Nah, akan mendapatkan hasil Vout sama dengan minus dalam kurung 5 ditambah 1 per 2 kalikan 4 ditambah 4. Nah, Vout-nya akan mendapatkan hasil minus 11. Untuk gambar rangkaiannya yaitu seperti pada gambar ini teman-teman. Nah, untuk rangkaian ketiga yaitu penguat perata. Penguat perata itu sama seperti penguat penjumlah, memiliki inputan lebih dari satu inputan, dan outputannya itu merupakan rata-rata dari inputannya. Nah, semisal kita memiliki 3 inputan ya teman-teman. Inputan pertama bernilai 1, inputan kedua bernilai 2, inputan ketiga bernilai 3.
Jumlah dari nilai inputan ketiga tersebut berjumlah 6 dan memiliki 3 jalur inputan. Maka 6 kita bagi 3, maka outputannya menjadi 2. Karena menggunakan sistem inverting, maka outputannya menjadi minus 2. Nah, di soal ini tertulis jika diinginkan Vout sebesar minus 4 volt dengan Vin 1 5 volt, Vin 2 dan Vin 3 3,5 volt. Berapakah nilai R1, R2, dan L3 jika R feedback sebesar 1K, dan bagaimana bentuk rancangannya? Nah, untuk rumus yang digunakan itu sama seperti rumus penjumlah. Kita langsung masukkan saja angkanya. Vout-nya sebesar minus 4 volt sama dengan minus 1000 per R1 dikalikan 5 ditambah 1000 per R2 dikalikan 3,5 ditambah 1000 per R3 dikalikan 3,5. Nah, minus kita dapat coret dan mendapatkan hasil 4 sama dengan 5000 per R1 ditambah 3500 per R2 ditambah 3500 per R3. Nah, di sini saya akumulasikan bahwa R1, R2, dan R3 merupakan R. Nah, di sini akan mendapatkan hasil 4 sama dengan 12.000 per R, yang mana R akan mendapatkan nilai 3000 ohm. Nah, untuk gambar rangkaiannya dapat dilihat di gambar ini, teman-teman. Nah, untuk rangkaian yang keempat adalah rangkaian digital to analog conversion, teman-teman, atau yang sering disebut dengan rangkaian DAC. Nah, rangkaian ini memiliki inputan berbentuk bit dengan outputannya berbentuk tegangan analog. Nah, di sini saya memiliki soal pada rangkaian DAC input 3 bit biner bernilai 3,3 volt dengan output tegangan analog beresolusi minus 2 volt per bit. Jika R feedbacknya sebesar 1K, berapa nilai resistor pada rangkaian DAC dan bagaimana gambar rancangannya? Nah, sebelum kita menghitung nilai resistornya, kita membuat tabel kebenarannya dulu, teman-teman. Nah, untuk input 001 memiliki output minus 2 volt, dan untuk input 010 memiliki output minus 4 volt, untuk input 100 memiliki output minus 8 volt. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya, teman-teman. Nah, untuk kondisi 001 kita menggunakan rumus yang sama seperti rangkaian penguat penjumlah. Nah, kita langsung masukkan angkanya saja, teman-teman. Minus 2 sama dengan minus 0 plus 0 ditambah 1000 per R1 dikalikan 3,3. Nah, akan mendapatkan hasil 2 sama dengan 3300 per R1. Nah, di sini R1 akan mendapatkan nilai 1650 ohm. Nah, untuk kondisi kedua yaitu kondisi 010. Langsung kita masukkan angkanya. Minus 4 sama dengan minus 0 plus 1000 per R2 dikalikan 3,3 ditambah 0. Nah, akan mendapatkan hasil 4 sama dengan 3300 per R2. Nah, R2 akan bernilai 825 ohm. Nah, untuk kondisi ketiga yaitu kondisi 100, kita langsung masukkan angkanya, yaitu minus 8 sama dengan minus 1000 per R3 dikalikan 3,3 ditambah 0 ditambah 0, maka akan mendapatkan hasil 8 sama dengan 3300 per R3. Nah, di sini R3 akan mendapatkan hasil 412,5 ohm. Nah, di sini untuk gambar rangkaiannya dapat kita lihat pada gambar ini, teman-teman. Setelah kita mengetahui berapa nilainya resistor maupun outputannya maupun inputannya, nah, untuk membuktikannya kita memiliki dua cara, teman-teman, yaitu dengan cara simulasi yang pertama, yang kedua adalah dengan cara merangkai di hardware-nya, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggunakan dua cara tersebut. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan cara simulasi. Nah, saya menggunakan simulasi dengan software Proteus. Oke, karena durasi video terlalu panjang, kita lanjut ke video part 2 tentang cara merancangnya.